Subo. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Giri Subo Bapak Taufik Dwi S. Trisnanto SPD, SI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Giri Subo. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin kami untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan wakil kurikulum SMK Negeri 1 Giri Subo, dilanjutkan acara inti, dilanjutkan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan wakil kurikulum SMK Negeri 1 Giri Subo. Kepada yang terhormat Ibu Siti Rohana SPD kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Taufik Dwi Trisnanto selaku calon guru penggerak Angkatan 7, dan Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK Negeri 1 Giri Subo untuk mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh rekan kita Bapak Taufik Dwi Trisnanto SPD, SI MPD. Sungguh hebat sekali, nggih. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman kita ya. Ini teman kita ini inspirator sekaligus motivator ya buat kita semua. Betapa di dalam era sekarang ini Bapak Ibu Guru dituntut untuk lebih semangat, lebih kreatif, inovatif, mengembangkan budaya dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang lebih kreatif. Ini Bapak Taufik Dwi Trisnanto beserta Bapak Kepala Sekolah ya. Dua orang ini beliau ini menginspirasi kita untuk menjadi guru yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 ini. Semoga nanti kami berharap Bapak Ibu Guru yang lain ini termotivasi ya. Ada yang sudah berminat ya? Semuanya berminat ya ini ya? Oh, berminat sekali ya. Alhamdulillah. Nanti Bapak Taufik kami berharap melalui kegiatan ini ilmu yang Bapak Taufik dapatkan nanti diimbaskan ke teman-teman. Terus nanti juga untuk ke siswa kita khususnya agar nanti siswa-siswa itu belajarnya itu lebih semangat kembali, lebih tidak bosan atau tidak jenuh gitu. Sama saya juga mengajar nih Bapak Taufik dan teman-teman. Tapi selama ini gaya mengajar saya itu monoton, bikin bosan dan bikin boring lah intinya. Jadi kami berharap nanti Bapak Taufik setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini benar-benar bisa mengimbaskan ke teman-teman dan juga kepada siswa. Nanti kami berharap juga semoga kegiatan Bapak Taufik ini bisa berjalan lancar. Kita doakan ya teman-teman, semoga bisa segera lulus ya angkatan. Berapa bulan lagi Bapak Taufik?
5 bulan lagi. Nggak lama itu, sewaktunya cuma sebentar ya untuk memperoleh ilmu yang sangat berharga. Harusnya itu ditempuh S3 ya Pak Taufik selama 2 tahun. Tapi ini ditempuh 5 bulan. Benar-benar saya sempat mengikuti kegiatan Bapak Taufik ini ketika menjadi guru penggerak, baik di kelas maupun ketika aksi nyata di luar kelas, bimbingan konseling dengan siswa itu sungguh luar biasa ya. Memang itu seharusnya diterapkan di sekolah ini dan dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Semoga ini bisa berimbas kepada kita, menghasilkan budaya positif di sekolah kita, dan tentunya akan berimbas ke siswa-siswa kita, dan menghasilkan budaya yang positif tidak hanya sehari 2 hari tetapi menjadi kebiasaan. Saya ulangi, bisa menjadi kebiasaan kita sampai seterusnya nggih, ke budaya positif ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan kami doakan semoga Bapak Taufik mendapat kelancaran, kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ini, dan semoga nanti teman-teman juga yang mendaftar juga lolos di angkatan selanjutnya, angkatan 9, 10, mungkin 11, 12 sampai seterusnya nih, masih ada banyak kesempatan nih Bapak Ibu. Nanti bersama-sama bareng-bareng nih kita mendaftar bareng-bareng untuk angkatan selanjutnya nih. Demikian sekedar sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat kita mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Girisubo, Ibu Siti Rohana SPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya adalah acara inti. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Dwi Trisnanto SPD SI MPD, kami persilakan. Sambil berdiri Ibu, Bapak Ibu saya. Ampun tegang, jangan tegang ya, biasa saja. Seperti tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Siti Rohana SPD, yang kami hormati juga rekan-rekan teman sejawat guru di SMK Negeri 1 Girisubo. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang kali ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam rangka mengikuti aksi nyata saya modul 1.4. Jadi modul 1.4 itu modul terakhir di paket modul 1. Ini nanti saya masih menyelesaikan lagi modul 2 dan 3, paket modul 2 dan 3. Ini modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ada 2. Nanti yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pemahaman teori-teori tentang budaya positif itu. Terus kemudian yang kedua yang akan kami sampaikan adalah pengalaman penerapan budaya positif. Kalau istilahnya Bu Siti best practice, penerapannya, pengalaman penerapannya. Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 60 sampai 90 menit ke depan, kita akan mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang para guru hebat. Saya yakin yang hadir di sini adalah guru hebat, teman-teman saya, rekan-rekan saya ini, semua guru hebat semuanya. Kita bersama di sini, mari belajar bersama. Jadi sekali lagi
bukan saya gurunya Bapak Ibu sekalian, bukan, tapi kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bergandengan tangan, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Insya Allah dengan terciptanya disiplin positif, maka pembelajaran akan berlangsung dengan baik, dan cita-cita kita untuk memajukan sekolah ini akan segera kita capai. Bapak Ibu sekalian, ada 6 konsep utama di dalam modul 1.4 ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita bahas lebih dalam 6 konsep utama tersebut, kita ada sedikit permainan ya. Mohon nanti ada satu orang yang berperan untuk memegang sesuatu yang sangat bernilai bagi hidupnya. Terus nanti 2 orang itu sebagai penggoda. Biar nggak jauh-jauh ini yang di depan saya aja. Bu Siti ya? Bu Siti ini misalkan ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri untuk kehidupan Bu Siti. Jadi tugasnya Bu Siti nanti adalah memegang barang ini yang sangat berharga ini bagi kehidupan, tidak hanya bagi sesuatu yang remeh-temeh, tapi ini berharga bagi kehidupannya Bu Siti. Terus nanti siapa yang dekat ini? Bu Chandra mungkin nanti sebagai penggoda. Bagaimana caranya agar barang yang dipegang ini nanti ini bisa didapatkan Bu Chandra? Anda bisa menyuapnya, Anda biasa menghardiknya, Anda bisa merayunya, agar Bu Siti ini melepaskan genggamannya. Kira-kira begitu. Sama Bu Ani ya, nanti 2 orang ya yang menggoda. Ini apa baterai? Ya, ini sesuatu yang bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan di sini. Mungkin bisa berdiri, Bu. Ini di sini. Terus Bu Chandra sama Bu Ani merayu, mempengaruhi agar Bu Siti itu melepaskan barang yang berharga itu. Silakan. Jangan bayangkan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda. Suami mungkin bisa jadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda. Silakan Bu. Iya, masuk ke depan. Mungkin bisa tanya. Bu Siti, seberapa berharga yang jenengan genggam di tangan itu? Ini sangat berharga melebihi hidup saya ya. Kalau gitu, saya sebenarnya ingin menukar yang jenengan genggam itu dengan sejumlah uang yang saya punya. Apakah jenengan tertarik? One Piro. Jenengan butuh berapa, Bu? Banyak itu untuk bayar hutang, beli TV, beli kulkas, banyak itu Bu.
karena saya punya sejumput uang, oke, saya akan membayar yang jenengan genggam itu sebanyak 2 miliar. Jenengan bisa ditukar. Apakah itu cukup untuk menukar yang jenengan genggam dengan uang yang saya miliki? Saya pikir-pikir dulu ya Bu ya. Saya perlu sholat istiqoroh. 2 miliar ya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ditukar apa tidak ini? Ditukar saja. Ini soalnya belum baterai. Bukan, kalau baterai saya kasih nggak usah 2 miliar. Tapi ini yang ada di genggaman saya ini saya ibaratkan adalah pasangan hidup saya, yaitu suami saya. Jadi saya merasa dia adalah bagian dari hidup saya. Apabila saya nanti memberikan ke Anda, ini Anda nggak bisa ngopenin. Itu hidup saya akan pincang ya, saya nggak bisa berjalan menapa hidup ini dengan sempurna gitu. Jadi saya tidak akan menukarnya berapapun Anda berikan ke saya. Mohon maaf loh ya. Ya, beri tepuk tangan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi bukan sekedar permainan, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa Bu Siti tadi memegang sesuatu yang sangat berharga itu. Pertanyaannya adalah siapa yang memegang kendali bagi Bu Siti itu untuk menyerahkan barang itu atau tidak menyerahkan? Diri sendiri. Yang memegang kendali siapa? Sendiri. Bu Siti sendiri. Jadi kalau Bu Siti tidak menyerahkan, ya nggak ada gunanya rayuan segumpal apapun. Rayuan segumpal apapun itu tidak akan bisa membuat Bu Siti membuka tangannya. Jadi kontrol itu yang memiliki ya diri kita sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Termasuk siswa juga begitu. Jadi sebenarnya kalau kita memaksa siswa kita untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya siswa bisa saja menolak. Dia yang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi kontrol terhadap diri itu hanya dipegang oleh diri sendiri. Itulah nanti yang akan kita bahas ke depan. Budaya positif itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau siswa lakukan itu berdasarkan pada kontrol diri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas ke depan itu bagaimana menumbuhkan kontrol diri bagi siswa itu agar dia menjadi manusia yang menghargai dirinya sendiri. Inti dari 6 konsep utama ini itu sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat fenomena begini ya. Kita melihat ada seorang siswa itu di SMP misalkan, dia biasa-biasa saja. Di SMA, SMK gitu biasa-biasa saja. Tapi beberapa tahun kemudian kita lihat di universitas dia mengalami pencapaian akademik yang luar biasa. Pernah kita melihat fenomena seperti itu ya Bapak Ibu? Kalau saya menyimpulkan hal yang seperti itu adalah sebenarnya waktu dia di SMP ataupun di SMK, dia belum memiliki kontrol diri yang baik. Dia belum bisa mengendalikan, belum bisa mengendalikan dirinya untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Barulah kemudian ketika dia mencapai kedewasaan, ketika kuliah, dia mendapatkan kontrol diri yang baik. Dia bisa melakukan pengendalian diri yang baik sehingga bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Sering kita jumpai seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Iya ya, dulu di SD mungkin nggak pinter-pinter amat gitu. Tapi waktu kuliah melejit begini. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu terletak pada kontrol dirinya. Baik, Bapak Ibu sekalian akan kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sekali lagi adalah disiplin yang bermula dari kontrol diri seseorang. Pak Menteri, Mas Menteri sekarang menggaung-gaungkan yang namanya merdeka belajar. Banyak orang yang salah terima bahwa yang namanya merdeka itu bebas sebebas-bebasnya. Kamu nggak boleh ngatur saya bebas mau apapun. Padahal maksudnya merdeka itu tidak seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ini guru bahasa Jawa ya. Mardika iku jarwanyo ora mung lepasing pangreh nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu dia mampu mengatur dirinya sendiri. Dia mau mengontrol dirinya sendiri. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Itulah sebenarnya makna merdeka. Kamu nggak bisa ngatur saya. Saya itu pengen jadi seperti yang saya inginkan. Maka saya harus mengontrol diri saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Itu merdeka yang sesungguhnya. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin diri yang muncul dari motivasi internal. Itu yang kita inginkan, itu dimiliki oleh siswa-siswa kita. Apabila siswa kita itu mempunyai pengendalian diri, mampu mengontrol dirinya sendiri untuk mencapai tujuan, saya yakin semua siswa, semua kita itu pasti memiliki tujuan yang mulia ya. Tujuan yang mulia. Jadi untuk mencapai tujuan yang mulia itu, maka harus mengontrol diri sendiri. Ingin tujuan mulia menjadi guru yang hebat, ia mampu memaksa mendikte diri sendiri untuk ikut program guru penggerak, misalkan begitu. Jadi itu kontrol diri, mengendalikan diri. Itu artinya disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Nah, disiplin positif itu adalah cara mendisiplinkan murid tanpa kekerasan dan ancaman. Karena mendisiplinkan dengan cara kekerasan dan ancaman itu sifatnya eksternal. Dia nanti akan tidak disiplin lagi ketika ancaman dan kekerasan itu sudah hilang. Tujuannya agar murid menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka memiliki nilai-nilai keyakinan, memiliki iman. Kalau kata Pak Indra itu memiliki iman terhadap sesuatu yang dia yakini. Iman bahwa kita itu harus tanggung jawab. Itu kan kita harus beriman bahwa menjadi manusia itu harus bertanggung jawab misalnya. Disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Saling menghormati, itu kebajikan universal. Agama manapun pasti mengajarkan saling menghormati. Dan itu diyakini oleh semua manusia. Itu namanya disiplin positif. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa manusia itu pasti memiliki tujuan yang mulia. Maka untuk mencapai tujuan yang mulia itu, maka dia harus mengontrol, mengendalikan dirinya sendiri. Itu makna dari disiplin positif. Selanjutnya, konsep berikutnya adalah mengenai motivasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah seorang saintis mengatakan bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Jadi dorongan yang timbul dari diri untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah,
Dibagi motivasi itu ada 3. Menurut peneliti ini, motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah orang itu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena nggak ingin dihukum, nggak nyaman gitu. Maka murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini sifatnya adalah motivasi ekstrinsik. Saya tidak mengumpulkan tugas karena nanti dimarahi bu guru, misalkan begitu. Itu berarti dia, kalau motivasinya seperti itu, dia sedang memiliki motivasi yang namanya menghindari ketidaknyamanan. Atau banyak contoh yang lain ya. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua adalah motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan, baik fisik maupun non fisik. Jadi penghargaan atau imbalan itu tidak hanya selalu fisik ya, dikasih uang, dikasih. Kalau dulu waktu TK misalkan ya, waktu TK biasanya kalau bisa melakukan sesuatu dikasih apa? Permen. Bintang ya, biasanya sekarang nggak dikasih gitu. Ini mesti anak TK zaman dulu dikasih permen. Nah, kalau anak TK zaman sekarang itu dikasih bintang. Itu penghargaan fisik. Tapi ada penghargaan non fisik. Penghargaan non fisik itu, saya mau begini biar saya dianggap sebagai guru yang hebat, misalnya. Itu kan penghargaan juga, tapi sifatnya non fisik. Atau ingin dihargai secara verbal oleh orang lain. Hebat sekali. Itu kan penghargaan juga. Itu non fisik. Itu penghargaan yang non fisik. Tapi tetap sama saja itu namanya penghargaan. Itu namanya penghargaan. Nah, ini juga merupakan motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Nah, yang ketiga, ini yang harusnya kita tuju untuk anak-anak kita adalah bahwa dia melakukan sesuatu itu dengan motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh diri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Murid meyakini bahwa tanggung jawab itu adalah sifat yang utama, sifat yang baik. Makanya ketika dia diberi tugas, maka dia akan berusaha bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena motivasinya apa? Motivasinya dia menghargai dirinya sendiri. Saya ini orang yang bertanggung jawab kok. Maka saya akan melakukan itu. Begitu. Inilah yang dinamakan sebagai motivasi intrinsik. Kita berharap siswa-siswa kita mempunyai motivasi intrinsik ini. Siswa kita tidak membuli temannya misalkan ya, maka seharusnya itu didasari dengan motivasi intrinsik. Misalnya kita sebagai manusia itu kan harus saling menghormati. Ini tuh nilai kebajikan ya, saling menghormati itu. Semua agama meyakini itu, semua agama mengimani itu. Maka kalau dia meyakini kita harus saling menghormati, ya saya nggak akan membuli orang lain. Itu adalah motivasi intrinsik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu lebih kepada motivasi ekstrinsik tadi ya. Sedangkan restitusi itu kita mencoba untuk menggali motivasi intrinsik siswa. Baik, nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Hukuman, ini contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas ya. Maka guru itu bisa menghukum. Kalau hukuman itu guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu cuma gitu aja. Karena kamu nggak mengerjakan tugas, kamu hormat bendera 10 menit di panasan gitu misalnya. Itu namanya hukuman. Hukuman itu nggak direncanakan, terus nggak ada hubungannya sama sekali dengan PR-nya itu.
tiba-tiba gitu saja, nggak ada hubungannya sama sekali. Itu hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Jadi konsekuensi itu ada untuk menambal kesalahannya itu. Itu namanya konsekuensi. Maka karena dia tidak mengerjakan tugas, maka dia mengerjakan tugasnya saat istirahat. Artinya dia kehilangan hak istirahatnya karena dia melalaikan tugasnya. Itu konsekuensi. Beda ya dengan hukuman ya, bisa dipahami. Hukuman itu bahkan nggak ada hubungannya sama sekali. Dikasih oleh guru itu tiba-tiba, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ada konsekuensinya, mengerjakan tugasnya saat istirahat. Artinya dia kehilangan waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, guru dalam hal konsekuensi ini, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu yang didapatkan. Terus restitusi sekarang. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu restitusi yang dilakukan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu artinya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kira-kira apa? Keyakinan universal tadi, kebajikan universal apa yang sedang dilanggar? Tidak menghargai gurunya juga kan? Tidak menghargai, berarti dia melanggar itu. Atau tidak tanggung jawab. Padahal kita semua sepakat, punya keyakinan, punya iman bahwa manusia yang baik itu yang bertanggung jawab. Berarti kita sedang memerankan diri menjadi orang yang tidak baik kalau tidak bertanggung jawab. Itu restitusi. Jadi bahkan di restitusi ini murid itu diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahannya itu. Itu restitusi. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada konsep disiplin itu ada yang identitas gagal, ada yang identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Sebentar saya balik ke sini lagi. Dari ketiga ini, kira-kira kita sih seringnya pakai yang mana? Hukuman ya? Konsekuensi ya, yang konsekuensi, paling konsekuensi. Hukuman. Yang restitusi mungkin bisa jadi kita sudah melakukan tapi tidak prosok. Nanti kita bahas itu. Tapi seringnya hukuman atau konsekuensi yang seringnya biasa kita lakukan. Nah, kita rubah Bapak Ibu sekalian. Paling tidak konsekuensi lah. Konsekuensi itu nanti masih masuk ke dalam identitas sukses. Yang identitas gagal itu yang hukuman. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Karena apa? Karena hukuman itu dia menyakitkan. Kadang juga dipermalukan di depan kelas itu. Kalau kita dihukum itu dipermalukan di depan kelas itu kan menyakitkan sekali Bapak Ibu. Makanya dia gagal, itu identitas gagal. Tidak nyaman, dihukum itu tidak nyaman. Murid menjadi takut. Terus sifatnya memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Biar nggak dihukum itu dia sembunyikan kesalahannya. Terus murid menjadi rendah diri. Sehingga hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Terus yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini juga termasuk identitas yang gagal. Karena ternyata penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif menumbuhkan motivasi intrinsik. Dia sifatnya sementara. Dia tidak efektif itu misalkan nanti minggu depan gitu dia sudah nggak bersemangat lagi karena nggak dapat penghargaan. Makanya dia tidak efektif dia. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Sifat iri ya.
itu dapat penghargaan, saya kok enggak. Itu ada sifat itu. Terus kemudian yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini ada penelitiannya Bapak Ibu. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti silahkan ikut calon guru penggerak. Ini ada penelitiannya, mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu ternyata diuji cobakan kepada anak TK. Itu anak-anak yang mendapat penghargaan itu dia menjadi nggak kreatif. Ada penelitiannya. Mematikan ketepatan juga. Orang yang dikasih penghargaan itu nggak presisi kalau melakukan sesuatu. Itu ada penelitiannya. Menghukum dengan sistem ranking. Siswa kalau dibuat ranking itu sudah yang rankingnya Bapak sudah merasa terhukum, sudah gak nyaman dia. Terus yang terakhir, penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Bapak Ibu kagungan putra alit nih, kagungan putra alit belajar naik sepeda, terus kemudian Bapak Ibu kasih penghargaan, kalau kamu bisa naik sepeda, saya kasih permen di situ. Saya kasih permen. Terus anak itu berlari dengan keras, maka sebenarnya dia sedang tidak dihargai. Padahal pencapaiannya dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu suatu penghargaan yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Kok cuma disamakan dengan permen? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi anak-anak belajar dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, itu sudah penghargaan yang sangat tinggi. Sehingga mengapa penghargaan itu, reward itu bisa merampas hak merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Sehingga penghargaan itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagah. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, itu ada dua. Yang pertama konsekuensi tadi, yang kedua restitusi. Kita bahas konsekuensi dulu. Konsekuensi oke, sukses, tapi dia penguatannya dalam jangka pendek. Ada peraturan ya, terus dilakukan konsekuensi, itu penguatannya jangka pendek saja. Terus kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Guru BK itu harus ekstra ya. Yang nggak datang siapa, yang telat siapa, catetin. Lu monitoringnya setiap hari dan berat. Itu konsekuensi. Terus yang digunakan adalah stimulus respons. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi tadi dia mengerjakan tugasnya di saat istirahat. Jadi dia hilang waktunya untuk hal-hal yang lain. Kemudian restitusi. Restitusi itu bisa membuat anak murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Yang kedua, restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena yang dibidik adalah karakternya, kontrol dirinya kalau restitusi. Maka ini pemecahan masalahnya untuk jangka panjang. Kalau anak itu sudah punya kontrol diri, maka dia kedepannya nggak perlu dikontrol, itu udah sukses sendiri. Seperti yang saya sampaikan di depan. Murid menghormati dirinya dan orang lain, itu restitusi. Jadi dia menghargai dirinya, keyakinan yang dia yakini, dan juga menghargai orang lain. Teori kontrol, bahwa dia secara sadar bahwa yang memegang kontrol terhadap dirinya sendiri adalah dia dirinya sendiri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi memperbaiki kesalahan. Nah, kita bahas restitusi. Menurut Gerson, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan, agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka, tidak dikucilkan di kelompoknya,
dengan karakter kepribadian yang lebih kuat dari sebelumnya. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan itu agar ke depan lebih baik. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Nanti akan disampaikan tahap-tahap restitusi. Bagaimana bahwa ternyata restitusi itu tidak dipaksakan harus begini, enggak. Tapi justru anak sendiri yang menentukan solusi bagi dirinya sendiri. Jadi ini sifatnya tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk introspeksi diri. Itu restitusi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi menurut teori Bapak Ibu sekalian, seseorang itu melakukan sesuatu itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Nanti akan saya jelaskan kebutuhan dasar itu apa aja. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diperbaiki itu adalah karakternya, bukan tindakan kesalahan yang sudah dia lakukan. Tapi yang diperbaiki adalah karakternya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Sifatnya menguatkan dan cari solusi, bukan menebus kesalahan, tapi cari solusi agar ke depan lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak fokus ini. Ice breaking kalau gitu. Ice breaking seberapa itu? Sini. Sebelum kita lanjutkan ice breaking dulu. Gini ya Bapak Ibu, kalau nanti saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu tepuk satu. Tepuk dua. Terus kalau saya bilang dua, tidak boleh tepuk. Siap ya? Jadi harus. Nanti nyanyi Bu Siti ya yang salah ya. Ingat kata kuncinya adalah tepuk ya. Ini mohon dibantu Pak Walam. Nanti barangkali ada yang salah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, satu. Masih bagus semua ini, masih bagus. Tiga. Ketawanya seperti itu. Tepuk dua, dua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih fokus ini, oke? Bisa kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita pada materi pokok selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Di awal semester kemarin saya sama Bapak Kepala menyampaikan ini ya. Ini kita ulang lagi. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Ini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Demi keamanan. Saat jatuh tidak terluka, mematuhi tata tertib. Biar tidak ditilang. Nah sekarang pertanyaannya adalah, biar tidak ditilang, itu kebajikan universal bukan?
dalam kebajikan universal tidak ya. Nanti kalau ditilang biar nggak ditilang, gimana? Biar tidak ditilang. Itu kan bukan kebajikan universal, bukan nilai kebajikan universal, bukan suatu keyakinan universal ya. Tapi apa Bapak Ibu? Mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Demi keamanan, demi keselamatan. Itulah yang namanya nilai kebajikan universal. Keselamatan. Itu semua orang mengakui, dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari agama apapun, ya semua mengutamakan keselamatan. Itu kebajikan universal. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan sesuatu yang melibatkan tangan? Ya, menjaga kesehatan. Itulah kebajikan universal. Jadi peraturan-peraturan yang kita buat ini, Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita ini sebenarnya ada tujuan kebajikan universal yang diinginkan. Nah, kalau kita mendata itu semua, itu jadi peraturan banyak-banyak. Mencuci tangan, terus apa lagi? Gosok gigi pagi dan sore dan setelah makan. Itu banyak sekali nanti peraturannya. Tapi kalau anak sudah disadarkan, kita mempunyai keyakinan bahwa kita berkewajiban untuk menjaga kesehatan, maka cukup dengan satu kata itu saja, anak sadar dengan sendirinya. Mencuci tangan, pakai helm, itu namanya peraturan. Nah, yang lebih universal itu namanya adalah keyakinan. Maka yang kita buat di kelas-kelas kita sebaiknya adalah keyakinan, sehingga tidak terlalu banyak yang diingat, sehingga sampai perlu buku saku peraturan. Ya walaupun itu baik juga nggak apa-apa. Tapi alangkah indahnya kalau di dalam diri anak kita itu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan universal, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Karena sudah punya nilai kebajikan menjaga keselamatan, misalkan ini selasarnya ini sedang hujan, terus kemudian licin, maka anak dengan sendirinya hati-hati berjalan, tidak lari-larian. Itu ya. Jadi kita mengubah dari peraturan menjadi keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya, kan nilai kebajikan universal, dia abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, keselamatan, kesehatan, itu kan nilai universal, pernyataan yang universal. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan mencelakai diri sendiri, itu negatif ya. Jadi dirubah menjadi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Terus kemudian sedikit saja, keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Dengan tujuan apa? Kalau semua dilibatkan, maka mereka merasa bahwa oh itu keyakinan saya yang harus kita hargai bersama. Makanya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Tidak hanya guru ini punya keyakinan kelas tempelkan di tembok, tidak seperti itu. Tapi harus bersama-sama dengan murid-murid kita dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan saya tadi kan ada penyampaian materi konsep ya, terus menyampaikan juga pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tahapnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Anak-anak tidak langsung kita minta untuk langsung nilai-nilai kebajikan, itu enggak ada.
tidak langsung ke kebajikan universal itu enggak. Tapi kita pancing dulu anak-anak itu dengan ya peraturan. Biasanya kan mereka biasanya pakai peraturan yang di dalam benaknya itu. Maka pada waktu itu untuk berdiskusi itu saya kasih kertas kepada siswa, kepada anak-anak. Saya kasih kertas kepada anak-anak agar mereka menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Agar mereka menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Saya kasih kertas satu persatu. Akhirnya mereka menuliskan. Ya macam-macam nulisnya. Ada yang nggak usah ngepoin orang lain gitu. Ya suka-suka mereka nulisnya seperti apa. Terus ada lagi menghormati guru, tidak bermain HP ketika guru mengajar. Yang mereka tulis seperti itu. Jadi yang mereka tulis peraturan-peraturan. Nah, setelah mereka menuliskan peraturan yang mereka inginkan, kemudian saya suruh mereka menempelkan di depan kelas. Mereka tempelkan. Terus kemudian di sebelah sini itu peraturan yang mereka tuliskan itu kita konversi ke dalam nilai kebajikan universal. Misalkan ada peraturan berkata sopan kepada orang lain, maka itu saya masukkan ke kebajikan universal, saling menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu. Terus kemudian melakukan piket sesuai jadwal, maka itu kita ubah menjadi kebajikan universalnya adalah menjaga kebersihan dan keindahan. Semua sepakat itu, menjaga kebersihan dan keindahan. Maka yang terjadi adalah yang ada nanti tinggal nilai-nilai kebajikan universal tadi yang berupa keyakinan kelas. Jadi merumuskan peraturan-peraturan yang ditulis oleh anak tadi diekstrak menjadi keyakinan kelas. Jadi yang banyak tadi tinggal sedikit. Itu di situ itu ada sekitar 8 kalau tidak salah. Sekitar 8. Setelah itu untuk menginternalisasi keyakinan yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka imani itu ditulis saya desainkan pakai Canva, terus kemudian ditempel di tembok kelas agar mereka selalu ingat, oh saya harus bertanggung jawab, saya harus saling menghormati sesama. Itu di bawahnya ada tanda tangan mereka. Jadi itu adalah kebajikan universal, keyakinan kelas yang sudah mereka setujui. Jadi yang buat itu tidak hanya guru, tetapi juga anak-anak. Dengan seperti itu nanti murid itu akan meyakini, menginternalisasi apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ini kelas 10 tata boga, itu mereka ada 8 keyakinan kelas yang mereka buat. Mereka harus disiplin waktu, mereka harus integritas, kejujuran, belajar dengan antusias, bersemangat dan percaya diri. Terus yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama, menjaga kebersihan dan keindahan, selalu menerapkan 5S, terus tanggung jawab. Yang terakhir, menghormati privasi orang lain. Nah ternyata ini yang terakhir ini, menghormati privasi orang lain, itu pada saat dibuat ini sedang ada konflik di antara mereka. Di kelas 10 tata boga itu, sehingga kok tiba-tiba muncul rasa itu menghormati privasi orang lain.
ternyata ada konflik sesama mereka terkait hal itu. Ya tidak apa-apa, justru ini sesuai kebutuhan mereka. Ya, jadi keyakinan kelas ini justru sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu Bapak Ibu sekalian yang sudah saya lakukan, menyusun keyakinan kelas di kelas 10 katakan. Boleh tanya Pak? Nanti sesi terakhir ya Pak, disimpan dulu. Oh. Ini respon tanggapan murid tentang keyakinan kelas. Gimana? Sudah dicoba tidak? Enggak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rai, mahasiswa dari kelas 10 Tata Budaya. Setelah membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman merasa lebih menghargai apa yang kita lakukan. Keyakinan kelas sangat berbeda dengan peraturan kelas, sehingga tidak terbebani serta lebih memahami nilai-nilai yang kami percaya dan kami lakukan dengan konsisten sekali. Keyakinan kelasnya salah satunya ialah menghargai privasi orang lain, sehingga kita bisa menghindari masalah yang tidak seharusnya terjadi kalau kita bisa menghargai privasi orang. Sekian dari saya dan terima kasih. Ya, yang pernyataan yang terakhir dia sebutkan itu yang memang benar pada saat itu memang benar-benar baru terjadi konflik karena ada seseorang yang tidak menghargai privasi orang lain, ngepoin banget sama urusan pribadi orang lain. Itu respon tanggapan murid. Selanjutnya Bapak Ibu, refleksi dan rencana perbaikan tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat tadi. Jadi tujuan utama CGP itu salah satunya adalah agar guru itu mempunyai kebiasaan untuk merefleksikan diri, itu penting sekali. Jadi kita diajarkan untuk terus refleksi. Sudah melakukan suatu refleksi, Jadi refleksi saya terhadap keyakinan kelas tadi, murid antusias untuk menyampaikan gagasannya tentang peraturan kelas. Ternyata murid antusias, mereka menyampaikan ide gagasannya itu. Yang kedua, murid lebih menginternalisasi keyakinan kelas yang mereka susun sendiri. Mereka lebih menginternalisasi. Terus murid lebih menghormati sesama mereka dan juga guru. Mereka lebih menghormati guru karena yang mereka susun sendiri, keyakinan mereka sendiri seperti itu, bisa mengakomodasi permasalahan yang sedang hangat terjadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Butuh waktu yang lama memang untuk menyusun dan menginternalisasikan keyakinan kelas. Untuk menyusun itu bisa sampai 2 jam pelajaran. Sulit memonitoring karena CGP bukan wali kelas. Ini refleksi saya karena saya bukan wali kelas kan. Jadi agak susah memonitoring. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, terutama wali kelas, itu untuk nanti menyusun keyakinan kelas ini. Bapak Ibu bisa memonitoring lebih dekat lagi kepada mereka. Rencana perbaikan. Maka saya akan melakukan pemantauan bersama wali kelas. Terus di akhir semester perlu merefleksi bersama-sama dengan murid tentang pelaksanaan keyakinan kelas selama 1 semester. Jadi di akhir semester nanti perlu refleksi bareng-bareng dengan siswanya. Yang ketiga, membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk menjalankan keyakinan kelas, untuk menyusun dan menjalankan keyakinan kelas. Yang terakhir, menyediakan tempat khusus di tembok kelas untuk menempel poster keyakinan kelas. Sepertinya belum tersedia ini. Mungkin barangkali disediakan akrilik itu lebih bagus, lebih rapi gitu loh. Nanti ditempelkan di sana. Itu rencana perbaikan. Keyakinan kelas sudah, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Selama ini Bapak Ibu sekalian, kita menganggap bahwa kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan, sudah itu. Padahal sebenarnya tidak hanya itu, salah satu bagian saja dari kebutuhan dasar manusia. Namanya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, untuk mempertahankan hidup. Itu nomor 1 saja, itu sandang, pangan, papan, untuk bertahan hidup. Termasuk berketurunan juga, itu kan mempertahankan hidup.
Jadi kebutuhan dasar itu tidak hanya itu, karena ada 5 menurut para pakar. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti merasakan apabila kita ada di suatu kelompok tertentu, kok kita dikucilkan, kita merasa nggak diterima di kelompok itu sebuah penderitaan yang sangat luar biasa, kan? Iya betul. Makanya ini kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya, ini kebutuhan. Kalau ini tidak terpenuhi, bisa error hidupnya orang itu. Makanya ini kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu bukan kekuasaan ya Bapak Ibu. Saya jadi wakil, bukan itu maksudnya. Penguasaan itu adalah bahwa eksistensi dirinya memiliki suatu kompetensi tertentu itu diakui. Bisa dipahami ya? Jadi dia memiliki penguasaan tertentu, terus kemudian itu diakui oleh orang lain. Itu kebutuhan dasar juga. Yang keempat, ada kebebasan. Orang itu butuh kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Itu juga kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kesenangan. Manusia juga butuh kesenangan. Makanya diadakan kegiatan giling-giling itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangan. Karena itu memang perlu. Itu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Tidak perlu saya ulang lagi. Dan apabila salah satu saja kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka orang itu bisa error. Iya kembali ke sini lagi. Mengenai kesenangan ya. Makanya di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu, agar kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi, misalnya kebutuhan tentang kesenangan, ya kita ciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangan, begitu maksudnya. Terus misalnya begini, jadi teorinya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan ada anak didik kita, murid kita melakukan sesuatu, cari-cari perhatian gurunya, caper gitu misalnya. Itu pertanyaan saya adalah kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi, yang sedang dia inginkan. Caper gitu, kasih sayang. Jadi kemungkinan anak itu tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima di kelasnya atau di rumahnya, di keluarganya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada anak yang seperti itu. Jadi teorinya itu Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh murid kita atau bahkan kita sendiri, itu pasti dalam rangka yang memenuhi ini, dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ada juga mengenai penguasaan, misalkan ada anak sebenarnya pinter, tapi nggak pernah diikutkan lomba misalkan sama gurunya, maka dia menjadi nggak bersemangat. Itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang membuat dia tidak bersemangat itu? Dia sedang protes apa? Penguasaan. Padahal sebenarnya dia kompeten, tapi kok nggak dihargai kompetensi sekian? Itu kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi. Itu diraju mungkin. Padahal dia kompeten gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang materi selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Ini nanti erat hubungannya dengan restitusi. 5 posisi kontrol. Jadi kita dalam upaya mengontrol orang lain itu ada 5 posisi. Yang pertama adalah kita kadang-kadang memposisikan diri sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya guru itu menggunakan hukuman
Hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Saat melihat anak muridnya melakukan kesalahan, diuring-uring itu. Itu hukuman verbal ya, Bapak. Selain juga ada hukuman fisik ya. Tapi itu namanya hukuman. Namanya kamu ini apa kok gini terus? Sana di depan barisan itu hukuman. Jadi hukuman bisa fisik, bisa non fisik, verbal. Ada posisi kontrol juga membuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Ini enggak marah-marah, tapi dia menggunakan suara yang lirik, terus membuat si anak itu merasa bersalah. Nanti ada contohnya. Jadi lembut sebenarnya ngomongnya, tapi membuat si anak itu merasa bersalah yang berlebihan, sehingga membuat dia rendah diri. Terus yang ketiga, posisi kontrol itu teman. Ada kita memposisikan anak itu sebagai teman. Dia guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui jalur persuasi atau ajakan. Bisa kadang dijak guyon, dijak ngobrol gitu, seperti teman. Ada yang seperti itu. Tapi dalam rangka itu kan dalam rangka kontrol. Saya kira ini Pak Wawan ini ahlinya dari memposisikan diri sebagai teman. Tapi sebenarnya dalam rangka kontrol. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau itu biasanya guru mengandalkan perhitungan ataupun data dan catatan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Sudah nggak masuk 3 hari berturut-turut, datanya mana gitu? Nggak pakai topi saat upacara, sudah berapa kali? Datanya ada. Terus kemudian ada yang menggunakan sistem poin itu ya Bapak Ibu. Mereka pakai data. Terus nanti dikasih konsekuensinya apa? Itu tipe pemantau. Terus yang terakhir itu adalah tipe manajer. Nah, kita berharap semua guru itu bisa pada posisi ini, pada posisi manajer, yaitu guru memposisikan diri bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Itu tipe manajer. Di Canva adanya itu. Contohnya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya itu ya. Ini Bapak Ibu guru bisa jadi 5 posisi itu. Kalau posisi penghukum, kamu ini gimana? Kesalahan kok diulang-ulang terus. Sana berdiri di depan barisan. Itu tipe penghukum. Terus membuat rasa bersalah. Itu dia akan bicara gini. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa berat sama kamu. Itu tipe membuat rasa besar. Kata-katanya halus, tapi membuat rasa bersalah itu terlalu dalam. Terus ada posisi teman. Posisi teman itu kata-katanya ini. Ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini kamu salah, tidak apa-apa, tapi saya diulangi lagi ya. Itu posisi teman. Terus posisi pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang kamu langgar apa? Kamu kan tahu sendiri konsekuensinya apa. Silahkan dikerjakan konsekuensinya. Itu tipe pemantau. Dia punya aturannya apa itu, sudah melakukan konsekuensinya. Itu tipe pemantau. Nah, kalau tipe manajer, gini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini?
Itu tipe manajer. Jadi membantu siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya, itu tipe manajer. Nah, kira-kira yang masih bisa diterima yang mana Bapak Ibu? Dari kelima ini. Ini identitas yang paling enggak mulai dari teman gitu ya. Mulai dari teman, pemantau, oke, apalagi manajer. Cuma yang seperti teman itu dia punya kelemahan. Orang yang si anak didik yang melakukan kesalahan itu akan tergantung pada seseorang yang dianggap sebagai teman itu. Jadi dia berpotensi lagi untuk melakukan kesalahan. Itu yang menerima posisi kontrol. Ya paling nggak teman atau pemantau, atau yang paling baik adalah manajer. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Ini materi terakhir, segitiga restitusi. Jadi punya 3 sisi ya. Segitiga itu punya 3 sisi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mau merestitusi siswa yang melakukan kesalahan, itu yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biar dia tidak menganggap kesalahannya itu fatal banget, terus membuat dirinya itu putus asa. Itu fungsinya, menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kuncinya adalah semua perilaku itu mempunyai alasan atau tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan nanti Bapak Ibu ngobrol sama si siswanya, sebenarnya kebutuhan dasar apa toh yang sedang dia penuhi itu dari pelanggarannya itu. Pasti ada. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan tindakannya tersebut dengan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Kira-kira kalau kamu itu seperti itu bertentangan enggak atau dengan keyakinan kelas? Coba keyakinan kelasmu apa? Itu menanyakan keyakinan. Terus dilanjutkan dengan guru membantu siswa untuk mencari atau menemukan solusi atas permasalahannya. Itu segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini penerapan saya untuk dalam melakukan segitiga restitusi. Kasus pertama, nanti ada 2 kasus Bapak Ibu. Kasus pertama, pada saat pembelajaran matematika jam pertama, seorang peserta didik bernama Ega terlambat datang ke sekolah. Ega terlambat datang ke sekolah dan terlambat masuk pelajaran matematika. Dalam keyakinan kelas 12 tata boga, ada satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu datang tepat waktu. Ini artinya semua warga dalam satu kelas harus meyakini dan melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu. Tidak datang tepat waktu berarti bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang diyakini. Tidak, saya kelaskan dulu. Akhir Eka berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7. Tahu nggak sekolah kita jam masuknya jam berapa? Tahu Pak. Kira-kira kalau kamu berangkat dari rumah pukul 7, lalu di sekolah kita jam masuknya juga pukul 7, kira-kira kamu terlambat nggak? Baik tidak. Jadi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Bapak juga pernah terlambat datang ke sekolah, tapi Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini Bapak ingin mencari solusi agar ke depan
Eka tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Pak. Eka pasti punya alasan dong mengapa terlambat datang ke sekolah. Hari ini saya terlambat bangun Pak. Kalau boleh tahu mengapa Eka terlambat bangunnya? Karena saya tadi malam main HP Pak. Jadi saya tidur terlalu malam. Oh, jadi Eka terlambat bangun karena malamnya tidur terlalu malam karena main HP. Ya Pak. Pastinya tentunya senang ya kita bisa main HP sampai malam. Tapi kan harusnya kita itu kan punya tujuan hidup. Harusnya kita bisa mengontrol waktu kita agar kesenangan kita itu tidak merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya Pak. Eka, kira-kira datang ke sekolah terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan keras kita yang sudah pernah kita buat tidak? Maaf Pak. Saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Eka ingat nggak keyakinan keras kita itu apa saja? Jaga kebersihan, tidak datang terlambat, hormati sesama warga sekolah yang lain. Baik, kira-kira apa yang bisa Eka lakukan agar Eka ke depan tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bangun lebih awal, tidak tidur larut malam, mengatur waktu bermain HP, memasang alarm. Jika alarm tidak mempan, saya akan meminta tolong orang tua saya untuk mengingatkan saya Pak. Baik, kira-kira mulai kapan Eka akan melakukan hal yang Eka sebutkan tadi? Mulai malam ini Pak, saya akan tidur lebih awal. Terima kasih ya Eka. Eka sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak berharap ke depan Eka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, taat peraturan, dan lebih disiplin lagi. Ya Pak, terima kasih. Kenalkan, nama saya Eka Ardana dari kelas Ini 14 Tata Boga SMK Negeri 1 Giri Subo Gunung Kidul. Murid dari Bapak Taufik Dwi Tresnanto. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bapak Taufik adalah saya merasa senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Bapak Taufik. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu kasus pertama ya Bapak Ibu. Kasus kedua. Ini ada aktivis OSIS, Vea namanya. Vea pengurus OSIS di sekolah karena kesibukannya dalam kegiatan OSIS, dia tidak mengumpulkan tugas matematika yang diberikan oleh saya. Dalam keyakinan kelas, ada satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu tanggung jawab. Ini artinya semua warga kelas harus bertanggung jawab. Tidak mengumpulkan itu artinya sudah mengingkari nilai kebajikan tanggung jawab. Kita simak restitusinya. Sinyalnya ini. Assalamualaikum Via. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Via tahu nggak mengapa dipanggil ke sini saya? Tahu Pak. Jadi begini, setelah Bapak cek dari beberapa tugas yang Bapak berikan, ternyata Via baru mengumpulkan satu tugas saja. Jadi masih ada beberapa tugas lain yang belum dikumpulkan ke Bapak. Maaf Pak, saya salah. Oke, melakukan kesalahan itu suatu hal yang wajar ya, suatu hal yang manusiawi. Demikian juga Bapak pernah melakukan kesalahan, terlambat mengumpulkan tugas juga pernah. Tapi kali ini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ingin mencari menstabilkan identitas, tidak membuat anak itu merasa berlebihan dalam merasa bersalah yang belum dikumpulkan. Itu
Itu penting. Kalau boleh Bapak tahu, mengapa Vea belum mengumpulkan beberapa tugas? Karena saya ikut kegiatan OSIS, Pak. Oh iya, kalau Bapak perhatikan akhir-akhir ini pengurus OSIS sedang sibuk ya. Ngurus kegiatan apa? Untuk acara hari itu, Pak. Oke, tapi kalau di rumah Vea masih mengurus kepengurusan OSIS enggak? Tidak, Pak. Enggak kan? Jadi kalau di rumah berarti Vea masih ada waktu luang kan? Masih ada waktu kosong untuk mengerjakan tugas, bukan? Iya, Pak. Maaf, saya salah. Sebenarnya kalau di rumah itu saya kebanyakan main HP-nya. Baik, itu juga hal yang manusiawi ya. Bapak juga kalau sedang ngobrol dengan teman-teman itu kalau keasikan juga kadang lupa waktu. Saya masih ingat nggak? Artinya dia bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Masih, Pak, tentang tanggung jawab. Ya, oke, tentang tanggung jawab. Jadi menurut saya tanggung jawab itu apa? Menurut saya sendiri, tanggung jawab itu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, Pak. Ya, benar sekali. Jadi dengan memiliki sikap tanggung jawab, saya tentunya akan melaksanakan tugas baik di OSIS maupun tugas dari Bapak Ibu Guru dengan sungguh-sungguh. Apakah menurut saya sikap tanggung jawab itu suatu sikap yang baik? Sikap yang baik, Pak. Baik, sikap yang baik ya. Jadi sekarang saya sudah meyakini bahwa menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh itu termasuk sikap tanggung jawab, dan tanggung jawab itu merupakan sikap yang baik. Sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira kapan saya mau menyelesaikan tugas-tugas yang pernah Bapak berikan? Dari sekarang, Pak, mulai hari ini saya akan berusaha untuk memilih waktu saya. Alhamdulillah, jadi keyakinan saya semakin mantap ya dengan sikap tanggung jawab. Bapak berharap ke depan dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya dengan sikap tanggung jawab itu akan menjadi pribadi yang lebih sukses. Sekarang saya bisa kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Mohon maaf dengan kesalahan. Baik, itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, Tanggapan perkenalkan siswanya. nama saya Vea Feliaika dari SMK Negeri 1 Giri Subo, murid dari Bapak Taufik Dwi Tresnanto. Nah, saya sendiri sangat senang sekali jika berbicara bersama Bapak Taufik. Untuk masalah tadi, saya akan memperbaikinya walaupun saya sebagai OSIS dan saya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Untuk kali ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Taufik karena sudah memberikan arahannya kepada saya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu dua kasus yang saya terlakukan restitusi di dalamnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di sesi terakhir ya. Nah, ini refleksi saya mengenai yang sudah saya lakukan, bahwa restitusi itu tidak membuat pelaku merasa tersakiti atau dipermalukan. Justru pelaku dibantu untuk menemukan solusi atas masalahnya. Restitusi tidak membuat merasa bersalah yang berlebihan, tetapi fokusnya justru agar segera mendapat solusi dan memperbaiki hubungan. Itu refleksi menurut saya. Terus menurut saya masih merasa kurang luas ya dalam melakukan restitusi ini, diakui saja refleksinya begitu. Mungkin ya karena jam terbangnya ya, mungkin kalau guru BK itu bisa lebih luas karena sudah terbiasa melakukan itu. Tapi ini kompetensi yang harusnya tidak hanya guru BK yang memiliki, tapi semua dari kita mempunyai kompetensi ini. Rencana perbaikan ke depan, saya harus memahami lebih dalam tentang restitusi dan segitiga restitusi. Yang kedua, menambah pengalaman dengan memperbanyak praktik segitiga restitusi pada beraneka ragam kasus. Yang ketiga, mengajak lebih banyak teman guru untuk menerapkan segitiga restitusi. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Insya Allah ya. Nah, ini berarti kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, tidak lagi penghukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu materi yang sudah saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa
Ibu dengan materi yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Diucapkan terima kasih kepada teman Bapak Taufik Dwi Tresnanto SPD SIRPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Girisubo. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, Ibu Wiwin Swandari Wiwin Swandari SPD, Guru Bahasa Indonesia, kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan untuk Bapak Taufik. Dari awal Pak Taufik mencontohkan bahwa restitusi kasusnya pada satu orang. Yang pertama dari contohnya tadi dari EGA kelas 12 tata boga, kemudian yang kedua dari VA yang 3 kelas 10 akuntansi. Nah, yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah apakah restitusi itu hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah satu orang saja? Nah, bagaimana dengan konflik yang melibatkan 2 orang misalnya? Apakah bisa diterapkan restitusi? Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya? Langsung saja. Baik, terima kasih Bu Wiwin Swandari atas pertanyaannya. Memang benar yang saya contohkan di depan tadi kan, kesalahan itu dilakukan oleh satu orang, padahal di lapangan murid-murid kita itu barangkali bisa terjadi konflik antara satu orang dengan orang lain gitu kan, bertengkar atau apa gitu. Untuk kasus seperti itu apakah bisa dilaksanakan restitusi? Sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mungkin penerapannya yang agak perlu lebih panjang ya, karena melibatkan 2 orang misalkan. Ya tidak mungkin misalkan dalam satu waktu dua-duanya langsung dipanggil, itu malah bertengkar sungguhan di depan kita. Tapi mungkin bisa satu persatu dipanggil terlebih dahulu, ngobrol, menerapkan segitiga restitusi. Terus kemudian yang satunya lagi dipanggil berikutnya, diterapkan segitiga restitusi. Terus kemudian nanti kalau memang sudah ada solusinya, sudah lerem begitu, baru bisa dipertemukan. Saya kira begitu, sangat bisa Bu Wiwin Swandari. Dan mungkin Bapak Ibu banyak yang mengalami kasus yang seperti itu, gitu. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Oh, Bapak Mariano. Nih, ambil duduk nih. Kepada Pak Taufik diucapkan terima kasih. Pertanyaan saya Pak Taufik, dari umum dulu ke khusus. Yang umum adalah apakah semua guru wajib untuk menjadi guru penggerak sehingga menyampaikan materi itu seperti apa yang disampaikan Pak Taufik di kelas. Kalau memang belum menjadi guru penggerak, apakah bisa untuk menyampaikan hal itu karena menerima imbas dari guru penggerak gitu. Sehingga tanggapan saya, regulasi yang ada ini program Mas Menteri, besok kalau ganti menteri lagi, ganti program lagi, ini akan ditinggal kembali gitu. Apakah regulasi itu akan hal seperti ini akan berjalan dengan sebaik mungkin gitu. Itu yang umum Pak. Terus yang secara khusus, secara rinci disampaikan tadi tentang kebajikan ya Pak. Iya, kebajikan universal yang setahu saya kita jalani adalah peraturan identik dengan hukuman. Maksud saya peraturan identik dengan hukuman. Konsekuensinya hukuman begitu. Bukan. Yang saya maksud, yang kita alami sekolah itu membuat peraturan, konsekuensinya adalah dihukum kalau tidak mentaati peraturan. Jadi itu. Tapi hal ini kebajikan identik dengan solusi. Ya Pak. Sehingga tidak dihukum lagi melainkan dengan solusi. Nah, kalau solusi pertama yang disampaikan tadi penerapan tadi, yang pertama
itu berjanji akan tidak mengulangi. Tapi apabila lain kali mengulangi, itu solusi terus yang diterapkan bagaimana? Begitu. Supaya kalau hukuman anak akan menjadi jera, Pak. Tetapi kalau solusi tindak lanjutnya seperti apa? Restitusi. Iya, tapi kalau orangnya itu benjani itu bagaimana? Ya, Bu. Itu Pak Boy. Biar Pak Boy yang jawab. Terima kasih Bapak. Yang masuk ya Bu. Mengenai program guru penggerak, apakah itu wajib untuk semua guru? Ya tidak. Yang ikut program guru penggerak itu ya yang pertama daftar, itu pun masih diseleksi. Yang ikut nanti ya yang lolos seleksi. Perkara nanti beda regulasi atau tidak, itu bukan urusan kita, Pak. Yang penting kan kita ikut program itu, kita dapat ilmunya, kita bisa menerapkan ilmu itu kan sudah suatu penghargaan yang luar biasa. Penghargaan yang luar biasa. Itu saya kira seperti itu. Terus Bapak Ibu yang sudah mendapat pengimbasan ini kalau mau mempraktekkan di kelas bagaimana? Ya sangat disarankan sekali. Sangat disarankan sekali untuk restitusi keyakinan kelas dan seterusnya. Sangat disarankan sekali untuk melakukan itu agar tumbuh budaya positif di sekolah kita. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi dicontohkan, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terus kalau mengulangi lagi bagaimana? Ya direstitusi lagi, Bapak Ibu. Jadi inti dari restitusi itu adalah ya kita memberikan solusi bagi anak tersebut atas kesalahan yang dia perbuat itu, biar solusinya terselesaikan itu bagaimana. Kita membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Terus kemudian yang perlu ditumbuhkan dari restitusi itu adalah keyakinan akan kebajikan universal tadi. Kalau anak itu sudah meyakini, contohnya di agama saja Bapak Ibu sekalian, saya ngecek beberapa kelas itu tadi pagi yang sholat subuh siapa? Itu paling yang angkat tangan 1, 2, 3, 4 gitu. Itu karena apa? Belum ada keyakinan di dalam hatinya bahwa melakukan sholat itu adalah suatu kewajiban. Kalau meninggalkan itu dosa. Belum ada keyakinan itu. Nah sama seperti yang direstitusi itu, yang ditumbuhkan adalah keyakinannya untuk mereka menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Saya itu harus menghormati orang lain. Itu nilai kebajikannya. Kalau saya berlaku begini berarti saya sedang menciderai keyakinan saya sendiri. Saya kira begitu. Jadi yang ingin ditumbuhkan itu Pak Mariano. Efektif atau tidak, saya belum tahu penelitiannya ya, perlu penelitian itu. Tapi menurut para pakar, itulah yang paling efektif agar siswa itu mempunyai motivasi, itu sifatnya motivasi internal. Saya kira begitu Pak Mariano. Sedikit Pak, ada bayangan Pak, ketika di SMK Negeri 1 Giri Subo, guru penggeraknya mungkin tahun ini 10 katakan. Mungkin loh. Amin. Terus yang lain kan belum guru penggerak. Jadi nanti di kelas itu akan bervariasi demikian ya Pak. Bervariasi bagaimana Pak? Bervariasinya yang menerapkan apa yang disampaikan Pak Taufik dan juga yang belum melakukan, artinya menggunakan penerapan yang dilakukan sebelumnya seperti itu. Sehingga di kelas itu kan artinya campur kan seperti itu. Bisa diterima ya Pak? Bisa diterima. Ya dengan pengimbasan ini diharapkan teman-teman bisa mengimplementasikan itu juga di kelas masing-masing. Sehingga nanti bisa kompak gitu. Melakukan budaya positif di sekolah kita. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh Pak Sulasto bagus Kurniawati tadi disebut-sebut nanti tidak dengar. Terima kasih Pak Taufik. Perkenalkan nama saya Wawan dari
konsepnya saya mau tiru juga. Kalau sebenarnya di BK itu pilihannya opsi bukan solusi. Nah, jadi kita penerapannya ke anak itu kita kasih arahan seperti itu. Nah, ini saya mau tanyakan itu, mungkin tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Wiwit. Misalnya konsepnya itu adalah per individu ya. Kalau misalkan dalam jumlah banyak, kalau di BK kan ada konseling individu dan konseling kelompok tuh. Jadi kalau misalnya ada siswa yang terlambat seperti itu, apakah bisa juga untuk dimasukkan di segitiga restitusi tersebut? Seperti itu yang pertama Pak. Kemudian untuk yang kedua, ini simpel sih sebenarnya, tapi saya tadi mau bertanya-tanya, apakah segitiga restitusi itu bisa berjalan sejajar dengan disiplin positif seperti itu Bapak? Jadi apakah bisa itu? Padahal itu kan tadi ada di konsep di kelas seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu guru yang satu dan yang satunya mungkin berbeda. Kalau mungkin itu kesepakatan wali kelas mungkin bisa sama seperti itu Bapak. Jadi antara guru dan satunya dengan yang lain apakah bisa seperti itu? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Wawan. Yang pertama adalah kalau satu persatu apa nanti guru BK nggak kewalahan. Makanya kita punya harapan dengan pengimbasan ini Pak Wawan. Tidak hanya guru BK, kemarin Pak Kepala menyampaikan pernah hari apa itu ke studi tiru ya. Itu ternyata yang nangani nggak hanya guru BK, masalah-masalah seperti itu justru wali kelas. Nah, dengan adanya pengimbasan ini, Bapak Ibu wali kelas pertama nih, dan guru-guru yang lain juga saya kira itu bisa turut membantu guru BK untuk melakukan restitusi, sehingga ya restitusi memang per individu, pendampingan individu dengan restitusi itu, bukan klasikal ya. Nah seperti itu. Jadi ya ini dalam rangka apa? Dalam rangka biar yang bisa restitusi itu semakin banyak orang, maka siswa yang ditangani itu bisa menjadi semakin banyak. Saya kira begitu. Kalau berarti yang klasikal nggak perlu ya, tetap perlu. Saya kira tetap perlu ya, tetap dilanjutkan Pak yang klasikal. Sekali lagi catatannya adalah nggak harus guru BK yang melakukan restitusi, tapi kita semua selaku guru yang mendampingi anak itu bisa. Terus kemudian apa tidak restitusi apa tidak bertentangan dengan disiplin positif? Justru restitusi itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mewujudkan disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang hadir dari dalam dirinya sendiri, dalam rangka mereka mengontrol dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Justru restitusi itu dalam rangka tujuannya menciptakan disiplin positif. Begitu Pak. Terima kasih. Pak Awan sudah cukup? Monggo. Mau teman ada lagi Bapak Ibu? Oh, berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Taufik. Saya tadi kok sedikit bingung dengan apa yang jenengan bahas tentang penghargaan. Karena yang dibahas tentang penghargaan tadi kok jadi sesuatu yang negatif semua, beberapa hal yang jenengan tulis di situ tadi. Nah, padahal kan sistem penghargaan itu kan ya itu kan akan menumbuhkan semangat sebenarnya untuk memotivasi anak biar dia bersemangat untuk membuat suatu prestasi seperti itu, dan kadang juga memang dari hal-hal yang terpaksa itu karena dipacu dengan adanya penghargaan akan menjadi terbiasa, kan tujuannya seperti itu. Tapi itu kan yang disebut kok jadi negatif semua. Nah itu apakah jadi tidak tepat kalau kita memberikan suatu penghargaan? Kemudian kalau misalnya tidak ada penghargaan, terus bagaimana kita itu bisa menghargai ya, prestasi atau karya siswa seperti itu? Dia harus bagaimana kalau tidak ada penghargaan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahman. Kok penghargaan jadi kesannya negatif begitu ya? Menurut penelitian memang seperti itu. Menurut penelitian seperti itu. Jadi penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kalaupun iya dia sifatnya sementara. Setelah penghargaan itu tidak ada,
ya sudah, mereka nggak melakukan disiplin positif lagi. Kebanyakan seperti itu, menurut penelitian seperti itu. Dan ternyata anak-anak yang tadi saya sampaikan di depan, ternyata setelah kuliah itu mencapai pencapaian yang luar biasa. Ternyata itu bukan karena penghargaan yang mereka inginkan, tapi karena memang disiplin positifnya yang sudah tumbuh gitu. Kontrol dirinya yang sudah bagus, pengendalian dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sudah matang begitu. Ya, kalaupun tapi toh nyatanya instansi-instansi kita yang misalnya ada guru berprestasi, ada penghargaan gitu. Ya oke lah, itu mungkin bisa dilakukan, tapi jangan terlalu sering, jangan yang itu jadikan program utama. Jangan dijadikan itu sebagai program utama. Program utama adalah tetap, program utamanya adalah menumbuhkan disiplin positif. Saya kira begitu, karena menurut penelitian seperti itu. Banyak anak itu yang menjadi tidak kreatif karena diberi penghargaan. Jadi diiming-imingi penghargaan. Menurut penelitian ini penelitian ilmiah ya, mungkin sudah ada data-datanya. Ya oke lah, mungkin di sekolah kita, tapi jangan jadikan itu sebagai yang utama. Yang dijadikan utama adalah bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif, kontrol diri yang baik bagi anak-anak didik kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Jadi masih ada lagi? Bu Siti, mungkin Pak Hendra, sepertinya ada yang mengganjal. Ada yang tanya, apa tidak perlu dihargai yang berprestasi? Ya, yakinlah bahwa mereka dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, itu sudah suatu penghargaan yang sangat luar biasa bagi dirinya sendiri. Saya contohkan anak tadi yang belajar bersepeda itu tadi. Mereka sebenarnya nggak menginginkan penghargaan apapun, loh. Mereka hanya ingin bisa, dan ternyata setelah bisa mereka mengalami kepuasan yang luar biasa, dan kepuasan itulah penghargaan yang luar biasa bagi kita. Demikian. Ya oke lah, kalau ada penghargaan, oke. Bonus, jangan jadikan itu yang utama. Saya kira begitu. Iya. Sudah Bapak Ibu, masih ada lagi? Oh iya, Bu Wiwin dari mana? Oh iya. Seperti pengalaman saya seperti mungkin seperti Brahma ya. Kalau di motor saya misalkan yang PTS mendapatkan nilai tertinggi ya katakan 90, itu biasanya saya beri penghargaan. Nah, bukankah itu malah memotivasi siswa yang lain? Atau solusinya harusnya seperti apa? Ini teori yang dikeluarkan para ahli. Ya saya kira itu Bapak Ibu. Jadi itu motivasinya tetap motivasi eksternal, dan itu tidak berlangsung lama, itu tidak tidak menumbuhkan kesadaran pribadi. Saya kira begitu. Jadi ya oke lah, kalaupun itu dilakukan, dilakukan nggak apa-apa. Untuk sesekali memotivasi begitu. Tapi sekali lagi jangan tinggalkan yang utama. Yang utama apa? Menumbuhkan kontrol diri, menumbuhkan disiplin positif bagi anak kita. Tetap itu yang utama. Begitu dulu Insan. Mungkin tidak puas ya. Nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Itu sudah melalui penelitian kami. Demikian Bu pembawa acara, saya kembalikan. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup memuaskan jawabannya gitu? Ya. Ada lagi Pak Hendra? Oh tidak ada. Bapak Ibu monggo, karena sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Boleh mari kita tutup acara kita pada siang hingga sore hari ini dengan berdoa.
menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu, semoga acara pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya untuk kemajuan SMK Negeri 1 Giri Suboh. Akhir kata, dalam membawakan acara tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Dengan segenap kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.